Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Saskia Refatunisa di channel YouTube aku Saskia Refatunisa dan edisi My Diary. Nah, topik video kali ini adalah saya akan membahas tentang kronologi saya sebagai seorang penyandang autistik. Karena memang topik video hari ini adalah kenapa aku dilahirkan autistik. Sebenarnya sih saya nggak terlalu panjang ya cara menjelaskannya, tapi saya akan juga memberikan kalian juga yang juga penyandang autistik seperti saya tentang menu dan obat apa yang harus kita lakukan untuk bisa mengubah sikap, perilaku, kebiasaan dan pikiran kita tuh menjadi lebih lurus ya, tidak seperti itu, tidak seperti normal seperti sejak kala. Oke, secara singkat, autistik adalah gangguan perkembangan yang bisa memicu sikap, emosi, perilaku, pikiran, dan kebiasaan seseorang yang berkira tuh selalu melayang-layang dari kebiasaan buruk. Misalnya sikapnya seperti anak di bawah umur, terus perilakunya juga sama, terus pikiran kita tuh selalu terobsesi dan posisi terhadap hal-hal yang kita sukai, terus kebiasaannya suka tidak pernah mengamalkan norma dan adat kebiasaan satu di tempat umum aku di mana saja lah. Nah, itu salah satunya. Nah, sebenarnya autistik itu tuh saya sudah didiagnosa autistik sejak umur 3 tahun, tepatnya di tahun 2001 atau 3 tahun setelah aku lahir ya, karena aku lahir tahun 98. Bunda itu sebenarnya pernah mengambil racun kehamilan karena gini, bunda pada waktu itu pernah makan ikan laut yang pada awalnya tuh memang bagus ya, banyak mengandungan vitamin dan gizinya, tapi setelah didiagnosis ternyata tiba-tiba bunda mengalami muntah-muntah dan mengalami keracunan kehamilan. Tapi akhirnya aku lahir secara normal dengan selamat di rumah sakit Geraha Medica yang sekarang berubah jadi Siloam Hospital. Nah, pada saat itulah aku didiagnosis autistik mengidap usia umur 3 tahun, dan pada saat aku itu tinggal di Jakarta ya, di tepatnya di Jalan Angsana Raya nomor 4 15100 yang sekarang dihuni orang lain. Tapi suasana aku kangen banget suasana Angsana yang seperti jalan gang sempit, ada di samping kuburan, terutama kuburan kedua orang tua ayah saya yang sampai sekarang masih ada di situ. Terus puskesmasnya juga berubah dan jalanannya seperti kompleks gitulah. Nah, di situlah saya didiagnosa autistik, sehingga ayahku memutuskan untuk mencari solusinya, yaitu dengan cara terapi, obat, dan resep. Nah, terapi ini adalah terapi yang pertama yang saya lakukan untuk autistik adalah tertutup ya, dilakukan oleh Dr. Hempy yang sekarang sudah almarhum dan digantikan oleh anaknya sendiri. Itu saya pernah rasain, aduh aku sakit banget, tertutup sakit, sehingga aku pernah menangis karena saya merasa trauma banget dengan nama yang benda tajam tuh yang bisa sakit. Karena memang sih usia anak-anak tuh memang sangat rentan dengan benda-benda tajam yang bisa membuat diri kita tuh masih sensitif ya, karena merasa takut, terus tidak mau melakukannya. Tapi ini tuh tujuannya tuh penting sih untuk kesehatan. Terus terapi yang kedua yaitu adalah yang kedua adalah tentang di terapi Efrata. Terapi Efrata adalah terapi yang letaknya di Jakarta, seperti Jakarta Selatan ya. Kalau yang pertama tadi kan Dr. Hembing itu kan di Tanah Abang. Disitulah saya belajar bagaimana cara membedakan konsep, warna dan bentuk dan cara berkomunikasi yang baik. Dan alhamdulillah akhirnya aku bisa sembuh seperti sedia kala, walaupun aku masih terbilang autistik karena aku masih memiliki sikap yang sangat penting, yaitu bicara sendiri dengan cara apa itu. Mungkin bicara sendiri itu memang sudah tidak lazim lagi karena sudah terjadi, karena berbicara kita berbicara dengan otot mulut, tapi kita berbicara dengan hayalan kita sendiri yang bisa membuat diri kita obsesif posesif. Karena semakin usianya bertambah, semakin perkembangan akan semakin melonjak ya sebagai penyandang autistik. Nah, terus terapi yang ketiga adalah sebelumnya itu aku juga melakukan terapi di Cibubur, tepatnya di klinik kesehatan yang Dr. Rina Adelaide ya. Aku nggak pernah lupa sih wajah Dr. Rina yang di Cibubur di Jakarta Timur itu seperti apa. Tapi saya merasa saya pernah melakukan di tes darah, ternyata aku autistik. Sehingga awalnya aku merasa takut ya untuk disuntik karena itu benda tajam ya, sakit banget. Tapi alhamdulillah waktu 4 tahun terakhir itu saya pernah ngambil darah, aku nggak ngerasa nangis karena kan gini nih, yang dialami suntik tuh memang bertujuannya tuh mengambil darah dan memindahkan itu untuk menyebabkan autistik, tapi itu berhasil. Nah, kemudian terapi yang keempat, kalau yang ketiga tadi kan yang Dr. Adelaide, yang keempat adalah menggunakan brain activator. Nah, brain activator ini adalah sejenis perangkat alat elektronik kesehatan yang bisa berupa headphone yang saya suka ini tuh untuk menghapus pikiran-pikiran autistik, namun akhirnya cukup berhasil walaupun masih ada tersisa dikit ya yang bisa membuat jadi seperti itu. Nah, kemudian yang kelima adalah
terapi pernafasan. Terapi pernafasan itu pertama kali saya lakukan oleh teman yang 1/3 anaknya mengidap cacat. Tapi yang suluhnya yang namanya Kak Suci, ya. Om ini itu memang pernah mengajarin aku cara bernafas yang benar, tapi alhamdulillah saya masih punya body power kebanyakan Hari Angga yang memang bisa menurut aku sebenarnya melakukan pernafasan ini setiap kali saya habis sholat tahajud atau sholat tahajud biar besokan paginya itu pikiran saya bisa cerna kembali. Kemudian yang keenam adalah terapi berjalan. Nah, terapi ini nih bisa dengan menggunakan hatakan kaki. Itu terakhir kali sebelum saya pindah ke sini, sebelum renovasi. Nah, itu terapi ini cukup berhasil karena aku bisa mengendalikan kontrol dengan meloncat dan berjalan terus menggunakan kaki sebelah kiri karena otak kiriku memang bermasalah ya. Akhirnya saya berhasil lakukan sampai akhirnya aku masih ingat, ya. Jadi saya memutuskan untuk melakukannya sendiri. Setelah saya terapi, ada juga resep lain yang harusnya produk yang tidak pernah ditayangkan di Indonesia seperti Kirkman. Nah, Kirkman itu tuh biasanya berupa obat, tablet atau suplemen. Dulu saya pernah minum, ya, obat itu saya karena habis makan sampai akhirnya pasta gigi Kirkman saya dulu. Sebenarnya saya nggak tertarik karena memang wah, ini kayaknya jarang banget nih tayang di iklan kan Kirkman itu. Nah, karena merek sikat gigi itu bisa membuat mulut kita tuh segar, terus bicaranya juga lancar, tidak bicara sendiri, nah sebagainya. Terus yang kedua ada resep obat habatus sauda. Obat habatus sauda itu obat yang sudah nggak lazim lagi karena memang obat tersebut meskipun dikatakan tidak berdaftar, memang saya pernah sering dengar ada obat tidak berdaftar menuruti, tapi ada iklan juga karena memang obat ini tapi ternyata tidak berhasil, sehingga memutuskan untuk berhenti dengan cara mesem itu dengan mengalih ke menu resep untuk autistik itu biasanya adalah makanan dan minuman yang atau snack yang tidak boleh mengandung seperti susu, gula, terigu, bumbu-bumbu fancy, pewarna, pengawet, terus krim dan sebagainya itu juga nggak boleh. Kecuali nih, sebenarnya saya udah pernah sering banget kenapa sih kontes itu saya diberitahukan oleh teman-teman sekolah saya di beberapa dari TK sampai kuliah, "Teteh, kenapa kamu nggak boleh makan ini?" Karena aku, maaf ya, saya yang autistik. Saya ditawarin ini waktu itu ada nggak mau. Setelah saya coba pernah sih sedikit, nggak selalu. Akhirnya terbuktikan kalau aku tuh masih autistik karena apa? Karena pengaruh makanan yang disebutkan tadi, yaitu mengandung susu, terigu, MSG dan pokoknya yang bisa mengubah sikap, emosi, perilaku, pikiran kita. Itulah. Kalau minuman juga nggak boleh terlalu gula, cukup dengan air atau teh. Ya saya pernah minum teh, terutama saya juga sudah mulai suka dengan teh hangat yang sering dijual di restoran, tapi asalkan tehnya nggak boleh gula yang terlalu manis, tapi mendingan gula batu. Terus kalau jus juga boleh karena memang sekarang ya, sehingga menurut aku tuh terbiasa untuk memakan makanan buah-buahan dan sayur-sayuran yang sudah dipotong dan nggak. Dulu waktu aku masih TK sampai SMA saya selalu diperes jadi bubur buah, ya, buah pepaya, buah nanas, sampai akhirnya sekarang terbiasa makan buah yang dipotong karena kan saya udah punya kemampuannya atau keberanian untuk bisa makan buah, ya. Makan sayur juga berguna juga. Terus salah satu cara untuk kenapa pengaruh lain adalah dengan video empati atau masyarakat berautisme. Saya masih punya di hard external itu sebenarnya memorial banget dan penting bagi saya sebagai autistik karena bagaimana sih cara bisa melakukan terapi okupasi atau terapi perilaku atau terapi bicara itu penting banget karena ini saya bertujuannya untuk biar nanti saat melakukan terus menerus ini saya terapinya berubah menjadi kebiasaan ya, mengubah sikap ya karena selama umurku sudah dewasa. Itulah disediakan video itu tuh ada yang bagian part 2 itu tentang bagaimana sih cara bisa menjadi penyandang autistik itu bisa berkontrol, ya itu kita butuh disediakan dalam video empati. Banyak juga di YouTube, coba cari aja di YouTube tentang empati bagaimana cara menanganinya. Oke, tentang kebiasaan nih, orang autistik tuh kan banyak imajinasinya ya untuk kemampuan kita sendiri. Kebetulan banget saya juga punya imajinasi sehingga menciptakan video yang seperti saya buat tadi. Nah, saya tuh pernah mengalami masa autistik yang parah banget seperti bicara sendiri, menangis. Saya tuh beberapa kali dari TK sampai SMA atau itu tuh saya pernah dibully terus di sekolah. Kenapa sih mereka tuh iri karena aku tuh berbeda dengan yang lainnya karena dikatain jelek atau mungkin
dia melakukan, teman-teman tuh banyak yang melakukan perbuatan yang bisa memicu kasus bullying. Nih, kasus bullying ini memang sering terjadi terutama bagi saya sebagai penyandang autistik, karena mereka tuh iri aku istimewa dari yang lain, ya. Saya pernah mengalami kejadian itu tuh semenjak hidung saya merah dipukul sama teman saya karena mereka iri. Terus yang keempat, waktu ke SD kelas 4 saya tuh pernah kehilangan barang, ya, kehilangan barang seperti terutama sendal satu sholat. Siapa yang mindahin, sehingga aku memutuskan untuk ini kenapa seperti ini. Aku tidak bisa balas balik kenapa mereka seperti itu, karena aku tuh biarin aja. Tapi kan gini, kasus bullying itu tuh sebenarnya juga perbuatan dosa oleh Allah SWT, karena memang sih banyakan dari FTV kisah nyata yang MKF kebanyakannya ya, itu sekarang tuh tentang kasus bullying yang bukan hanya dari teman-teman tapi dari keluarga yang iri dengan materi, perbedaan materi dan agama. Ya itu memang udah sering terjadi sampai akhirnya setelah kita sukses, si pelaku bullying family itu tuh family broken home itu akhirnya mendapatkan azab ya, satu macam-macam yang sering kita lihat ditonton di FTV kisah nyata itu, seperti ketabrak mobil lah sampai meninggal, terus anaknya langsung meninggal lumpuh, putus mencari pacar yang tidak benar. Nah ini nih kasus pacaran di antaragama itu, kalau memang orang pelaku bullying itu bisa mendapatkan pacar tuh untuk tujuannya bukan karena agama tapi karena materi, hingga akhirnya memicu pelakunya tuh mendapatkan akibatnya ya itu meninggal dan mendapatkan hukuman penjara. Ya seperti kasus narkoba gitulah, kasus narkoba yang kebetulan tuh udah agak merajalela ya sejak tahun 2017. Tapi tahun 2017 itu saya ramalkan dijuluki the year of the stars drunkenness. Kalau di tahun 2015 itu banyak artis meninggal seperti the Indonesian Stars of Drunkenness, karena banyak yang meninggal secara beruntutan ya, berbulan-bulan. Itu udah berlalu. Oke. Kemudian untuk ke orang tua yang memiliki anak suka bully itu juga beberapa akibat loh, itu bisa berakibat miskin, terus tunawisma, maksudnya sampai ini meninggal. Itu sudah terjadi di beberapa FTV MKF yang seperti itu. Tapi emang sih udah ya, memang zaman sekarang tuh kan memang program TV Indonesia tuh kan selain ada yang mendidik, tapi juga sekarang tuh dari kasus ini persaingan keluarganya seperti itu. Oke, sekarang kita skip. Nah, sekarang kebiasaan itu pada umumnya saya itu sudah tidak obsesi lagi dan posesif lagi ya, karena kan kalau kita dilihat dari hati, obsesi itu tuh pikirannya tuh sering dominan, ya, kemudian dominan dan obsesif tuh, posesif itu tuh fokus bikin itu tidak memberikan agama. Nah inilah videonya ini sebagai penutup saya memberikan pesan buat kalian. Nih, bagi kalian sebagai autistik, kalian jangan menganggap segala sesuatu yang gelisah itu seperti ini kenapa sih programnya suka di skip atau sesuatu yang menakutkan. Karena memang zaman sekarang program TV Indonesia sudah disensor oleh sudah diatur oleh KPI atau Komisi Penyiaran Indonesia, karena memang kebanyakan beberapa acara program TV itu yang terutama film dan animasi itu sering berpalan seperti di skip, di grayscale karena adegan berdarah, terus dilewatin adegannya tanpa alasan. Nah itu tuh sering terjadi nih. Nah kemudian pesan yang kedua, nah janganlah percaya, bersyukur dengan diri sendiri nih, karena ada apa adanya nih, gak boleh terlalu gelisah, gak boleh terlalu memalukan orang lain ya. Nah ini nih penting banget, sebagai manusia juga tidak boleh memalukan orang lain, karena memang ini kan untuk menghargai hak orang normal orang lain ya, supaya nanti kelak kita bisa tenang nih kalau kita punya masa depannya masing-masing. Nah oke, ini sudah 10 menit lebih. Nah sekarangnya saya akan menutup vlog ini, dan jangan lupa untuk komen seperti biasa dan subscribe dan serta like serta follow sosial media aku di bawah ya di video kalian. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.